Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa masyayikhina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu pengajian kitab Lubabul Hadis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fadilah atau keutamaannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman yang ke-12, wa qala lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, satemene Allah ta'ala subhanahu maha suci sapa yesi Gusti Allah, wa ta'ala lan maha luhur Gusti Allah, zayyana iku mais-maisi sapa Gusti Allah as-sama ing langit bil kawakibi kelawan pira-pira bintang, wa zayyana lan mais-maisi sapa Allah al malaikata ing malaikat bi Jibrila kelawan malaikat Jibril, wa zayyana lan mais-maisi sapa isi Gusti Allah al jannata ing swarga bil huri kelawan bidadari wal kusuri lan gedung-gedung yang bagus yang indah, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al anbiya ing pira-pira nabi bi Muhammadin kelawan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al ayyama ing pira-pira dina bi yaumil jum'ati kelawan dina Jumat, wa zayyana lan mais-maisi Gusti Allah al layali ing pira-pira wengi bi lailatul qadri kelawan lailatul qadar, wa zayyana lan mais-maisi Gusti Allah syuhura ing pira-pira bulan bi syahri Ramadan kelawan bulan Ramadan, wa zayyana lan mais-maisi sapa Allah al masajid ing pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah, wa zayyana lan mais-maisi Gusti Allah al kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Qur'an, wa zayyana lan mais-maisi Allah al Qur'ana ing Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ya, bahwa Allah itu menghiasi apa itu langit ya. Allah itu menghiasi langit. Langit itu kan indah ya, tapi keindahan langit ini tidak akan luar biasa kalau tidak ada bintang. Jadi kalau kalian pada malam hari tidak ada awan, kalian keluar rumah kemudian melihat ke atas, apalagi kalian kalau pas di daerah yang lapang di persawahan, Anda melihat ke atas, maka disitulah ada bintang-bintang yang bertebaran ya. Bintang-bintang yang bertebaran inilah yang menjadi aksesorisnya langit itu. Jadi segala sesuatu itu harus ada aksesorisnya. Kalau tidak ada aksesorisnya itu ya wis belundus ngono wae ya, mbak-mbak ini ya. Jadi sister-sister ini kalau tidak misalnya dihiasi dengan apa ya, perhiasan yang bagus, dengan make up yang bagus ya, itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian melihat manten ya,
kemudian dihias itu, maka kemudian manten itu manglingi. Ketoknya biasa-biasa saja setiap hari, ketika jadi manten kok cantik sekali, karena dihiasi oleh para perihias. Begitu juga langit yang diciptakan Allah itu tidak akan indah kalau tidak dihiasi oleh bintang-bintang. Maka Allah kemudian memberikan bintang di langit-langit itu di antara jajaran galaksi yang ada di ruang angkasa. Kemudian begitu juga Allah juga menghiasi surga. Surga itu kayak apa ya? Ya toh. Jadi surga itu ya nantinya seperti alam dunia seperti ini, tetapi jauh lebih indah lagi. Jadi di surga itu nanti akan ada klaster-klaster, ya, klaster yang VVIP itu adalah klasternya para nabi. Yang paling tinggi, klaster yang paling indah adalah klaster dan rumah yang ditempati oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini klaster yang paling tinggi. Jadi kamu kalau ke Jakarta, kalau ke Surabaya ada perumahan-perumahan mewah itu, bayangin aja nanti kalau di surga itu jauh lebih mewah lagi. Dan surga itu dihiasi oleh apa? Ya toh, bil khuri wal kusur. Ya, dihiasi dengan perumahan-perumahan yang indah, yang luar biasa indahnya, dan dihiasi dengan bidadari-bidadari. Ya toh, bidadari-bidadari. Lah di mana nanti istri saya? Ya, istri saya yo katut. Iya toh? Kecuali kalau istrinya itu bandel ngono-ngono rokok, suaminya lek swarga. Wah, kaju itu nanti. Ya toh? Jadi kalau sama-sama soleh dan solihahnya, maka hidupnya itu adalah rukun. Di dunia satu rumah, nanti di surga juga satu rumah. Makanya nanti kalau cari suami yang harus soleh, bukan namanya soleh, bukan namanya solihah, bukan, tapi perilakunya soleh, perilakunya solihah. Itu kalau orang itu di dunia suami istri perilakunya soleh dan solihah, ya maka mereka akan hidup di dunia bersama-sama dan nanti di surga juga bersama-sama. Makanya nanti kalau mau milih istri, anak-anakku pasti kan berkawin toh nanti. Iya toh, berumah tangga toh. Lah kalau nggak berumah tangga piye? Lah dadi bancilan. Iya toh. Nah, itu lihat jadi endang lah ya. Itu kalau malam endang, kalau malam kalau siang apa? Ridwan. Alias duan wandu karo itu balik. Jadi kalian semua nanti pasti berumah tangga ya. Ketika berumah tangga harus mencari jodoh yang apa? Yang soleh dan solihah. Ojo ngawur, nggak boleh arek tatuan ya, pekerjaannya mendem ngalor ngidul ya. La ilaha illallah, jangan ya nanti itu. Tapi sekarang nggak boleh pacaran, seneng boleh tapi pacaran nggak boleh. Karena apa? Kalian masih pelajar, harus mengejar cita-cita dulu. Kemudian di samping itu ya wazayyanal anbiya bi Muhammadin. Para nabi itu banyak, yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Dan pemimpinnya nabi yang paling top nabi itu adalah Nabi Muhammad. Begitu juga malaikat papan atas, pemimpinnya malaikat itu adalah namanya malaikat Jibril itu. Nah, malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita, raqib atid, pencatat amal kita itu malaikat kelas biasa. Ya toh. Jadi malaikat itu ya ono kelas-kelasane. Ya ono kelas 1, kelas 2 ya. Tuh, malaikat juga begitu. Malaikat yang paling tinggi ya, iku menggana Indonesia ngono ya, iki panglimanya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Lah koprale ya malaikat yang biasa yang mencatat amal-amal kita ya toh.
Yang mengarahkan hidup kita itu adalah malaikat-malaikat kelas biasa. Begitu juga anak-anakku sekalian, ya. Hari juga begitu. Hari itu ada 7 dan sayyidul ayyam, ya. Hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat. Makanya kalau Jumatan itu pakai pakaian yang bagus, ojo kaosan ya, dolan kaosan, Jumatan kaosan, yo ento ae asal nutup aurat, tapi yo gak api. Masa di omah kaosan, sekolah kaosan, lunga kaosan, ditimbali bupati kaosan maneh. Ya koas kaos ya, tidak boleh ya, harus kita menempatkan diri. Jadi ketika pada Jumatan itu harus memakai apa? Baju yang bagus, bajunya putih, punya semua kan baju putih? Punya. Nah, itu dipakai kalau hari Jumat ya. Kalau pakai hari Jumat bajunya baju yang putih itu. Kemudian ada malam. Malam setiap hari ada malam. Dan malam yang utama dalam 1 tahun 360 hari itu ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu ya afdhalu min alfi syahrin. Jadi sampean kate ibadah di ngene pas malam Lailatul Qadar ganjarane padha karo ibadah 1000 tahun. 1000 bulan itu ya. Jadi itu adalah malam yang paling utama. Kemudian bulan yang paling utama apa? Adalah bulan Ramadan. Dan masjid yang paling utama adalah Ka'bah. Masjid yang ada Ka'bahnya yaitu Masjidil Haram. Nanti kalau sudah besar atau sudah diberi kesempatan rezeki sama Allah akan mengunjungi ke sana. Ya toh? Umrah dan haji. Jadi semua orang Islam, kalian semuanya harus punya cita-cita, ya. Cita-citanya ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam kita. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang 4 bisa kita lakukan di sini, ya, di keseharian kita ketika kita berada di Indonesia. Tetapi yang satu yaitu rukun haji dan umrah. Rukun Islam berupa haji dan umrah itu hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kaiso sampeyan misale ayo kaji yuk nanti nangone Batu, haji nang Batu ya ora kaji jenenge iku ya, ngaji ya nang Batu boleh. Tapi kalau kaji tidak boleh ya itu. Kemudian anak-anakku sekalian, ada beberapa kitab Allah, ada Injil, Zabur, Taurat ya. Tetapi ya yang namanya kitabnya Allah yang paling sempurna adalah kitab Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Tetapi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu yang paling utama ya adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu kita ini sudah mengetahui betapa besarnya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemarin pada ngaji kemarin segala sesuatu kita mengerjakan segala sesuatu harus dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong qala iku ngucap sebisi wong bismillahirrahmanirrahim ingkung pengucap bismillahirrahmanirrahim, kutiba mongkon den tulis apa ismuhu jenenge wong minal abrori saking pira-pira wong kang becik-becik, wa bari alan bebas sapa yuswa minal kufari saking kufar, saking kafir, wan nifaqi lan nifaq. Orang itu kalau sering membaca bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu akan bebas dari kekafiran dan kemunafikan. Ya toh, kafir itu apa? Kafir itu adalah orang non muslim. Non muslim itu
kafir. Nifak itu apa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yang bagaimana? Orang itu kalau ngomong ora kena percaya, ngomong enggak dabrus, iya toh? Jadi ngomongnya seneng bojo itu orang munafik. Jadi orang munafik kita sering-sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita itu nama kita disebut-sebut sebagai nama yang bagus dan kita akan terlepas dari kemunafikan dan kekufuran. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut sawani wong kala iku ngucap sapa Allah bismillahirrahmanirrahim ing pengucap bismillahirrahmanirrahim, ghafara mongko ngapura sapa Allah wa Gusti Allah lahu maring wong ma ing barang takut kang dingin apa yasiman min dambihi saking dosane Allah. Jadi kalau senantiasa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim iki dosane di ngapura, ya toh? Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, berarti kalian ini ya sekaligus adalah meniktikadkan, mentauhidkan tidak ada Tuhan selain Allah. Pernyataan yang seperti itu ya, dan kemudian diimbangi sifatnya Allah itu apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kalian akan terlepas dari dosa-dosa kecil itu hilang dengan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum nalikane ngadeg sira kabeh faqulu mongko ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing pengucap bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, fa innan nasa mongko sapane menungso idza tabukum nalikane apa ya membicarakan inda tabukum nalikane membicarakan ing sapa yesinaskum ing sira kabeh yamna mongko nyegah sapa yesinas nyamna nyegah binas sapa al malaku malaikat ang dalika ing saking mengkono-mengkono dawuh apa itu ngucap bismillahirrahmanirrahim. Ang dalika saking mengkono-mengkono idi kata bukum, yaitu saking mengkono-mengkono ngrasani. Jadi kalau kalian semuanya ini mengucapkan ya ketika berdiri, habis ini kan duduk. Nanti kalian kalau berdiri mau menuju ke sekolah, maka ya dikulinake, yaitu ngucap apa? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, ketika kalian itu mengucap yang seperti itu, maka ya para malaikat ini memviralkan kalian. Ya, jadi kalau nama kamu itu viral dong, ini alam malaikat itu di atas, ya toh, di atas sana, di langit sana. Jadi kalau nama sampean itu viral di sana, maka orang itu kalau viral kan terkenal, ya toh. Maka dengan demikian kalian semuanya ini nanti akan menjadi orang terkenal. Orang terkenal itu enak, di mana-mana diketahui orang. Jadi viral di alam malaikat. Wa qala lan ngetikan sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum nalikane lungguh sira kabeh majlisan ing suwiji majelis satu forum, faqulu maka ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Begitu juga kalau Anda berada di dalam satu forum, maka jangan lupa Anda mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fa in fa'ala mongko lamun agawe sapa ya si wong daleka ing mengkono-mengkono iku mau nangone forum ngucap bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, wakala mongko makilaken sapa Allah Gusti Allah malakan ing malaikat yamnauhum kan nyegah sapa ya malaikat ing nas minal ghibati saking rasani hatta la yaqtabukum sehingga orang rasani sapa ya si nas ing sira kabeh. Orang itu kalau jagongan ngobrol
Itu yang namanya setan itu mengarahkan kita untuk ngerasani. Awali ya ngomong enak-enakan, tapi lama-lama kemudian ngomongnya koncone. Konco ki bapak ngono masalah wapi. Api piye? Wah, ya ngrasani api dulu. Nanti lama-lama oh gak. Bapake konco ki gak ngono, gapleki kuwi. Nah, iya dah. Lah ngono kuwi lho ya. Jadi kalau kalian itu di dalam satu forum kemudian membaca bismillah lan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam itu akan dihindarkan dari hal-hal yang bersifat kerumpi, apalagi bully ya. Itu. Jadi kalian kan punya ada grup WA ya toh. Kemudian ada followernya namanya Facebook, namanya Instagram dan sebagainya. Itu pada karo jagongan. Iya toh, ketika Anda chatting itu pada karo jagongan, tapi chattingnya di dunia maya. Nah, oleh karena itu ucapkan yang baik-baik. Jangan sampai ketika kita chatting, ketika kita menulis ya di di postingan itu harus menulis yang baik-baik ya. Nah, kalau kalian mau menulis itu adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah pikiran kalian itu menjadi jernih ya, menjadi jernih, nggak sampai membuli orang di dunia maya maupun ngerasani orang ketika kita bersama-sama. Nah, inilah pentingnya kita untuk senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, perlu diketahui bahwa baca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 4. Ya. Yang pertama, baca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya sunat. Menurut Imam Syafi'i itu kalau baca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, ya, di dalam sholat itu kan dimulai dari bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan dibaca keras kalau menjadi imam ya, seperti bahwa ngimami senantiasa dimulai dari bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menurut Imam Syafi'i bahwa kalau kita di dalam waktu sholat ya, maka bagaimana yang harus kita kerjakan? Maka menurut Imam Syafi'i pada waktu sholat itu kita mensunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim dengan dibaca keras itu. Tadi kalau menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi itu baca atau waktu sholat tetap baca bismillah, tetapi baca bismillahnya itu dengan dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Seperti kalau kalian umroh di Mekah, di mana-mana. Tapi kalau umumnya di Indonesia, di Malaysia, ya di Asia Tenggara ini karena mayoritas madhabnya adalah madhab Syafi'i, maka membaca bismillahirrahmanirrahim pada waktu sholat itu sunnah dan dikeraskan ya. Nah, menurut Imam Maliki maka orang sholat itu ketika baca Fatihah tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian nanti tahu ada orang sholat tanpa baca bismillah, ya gak apa-apa. Itu berarti mengikuti madhabnya Imam Malik. Kalau sholat kemudian baca bismillah tapi pelan, ya gak apa-apa. Itu berarti mengikuti madhabnya Imam Hambali dan Imam Hanafi. Kalau membaca bismillahnya itu dengan keras bagaimana kita ini, berarti mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Nah, ketika kita tahu semuanya seperti itu, maka ini kita beragama ini menjadi tidak sempit. Seperti pakai masker, ya toh? Kalau menurut madhab Syafi'i, salat menggunakan masker itu harus dilepas. Ya, supaya apa? Ada 7 anggota itu yang menempel di tanah atau di sajadah. Tapi menurut madhab Rafi'i, orang ya dalam keadaan COVID begini, sholat menggunakan masker cukup, tidak perlu harus dilepas. Nah, dengan demikian, kalau pada waktu COVID seperti ini ada orang sholat menggunakan masker, boleh, tidak membatalkan sholatnya.
dasarnya adalah mengikuti madhabnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu ya penganut daripada Syafi'i, tapi kemudian di dalam penelitian hukumnya dikembangkan seperti itu. Nggih. Ngantuk lho. Gak apa-apa ngantuk, itu wajar, manusia ngantuk. Ya toh? Gak apa-apa, Bapak ya. Ngantuk-ngantuk ngaji kok ya. Ngantuk gak ngaji lah iku gak apik ya toh. Tapi nanti kalau sudah selesai ngaji gak ono sing ngantuk. Kabeh melek biar gitu ya. Tapi pada waktu ngaji iku ngantuk, pancene enak ngaji sambil ngantuk iku masyaallah langsung masuk kabeh nang hati. Iya toh? Bablas kemudian ya digawa mimpi. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, wong ngantuk aja kok nggih. Jadi anak-anakku sekalian, para santri sekalian, kita beragama ini harus luas wawasannya ya, jangan sempit wawasannya. Selama masih dalam koridor madhab 4, maka itu termasuk bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Jadi supaya kita ini tidak sempit di dalam beragama. Baik, saya kira itu pengajian kita pada hari ini, dan mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat ridho itu apa? Kita mohon ya mendapat ridho, dan Allah meridhoi kita. Kita senang kepada Allah, Allah senang kepada kita. Amin. Allahumma amin. Begitulah ya yang bisa disampaikan hari ini. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.